Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adit Ahmad Fauji dari NIM 2008680. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek asik dengan judul proyek asik yang saya buat pada saat MSIB dengan judul pengembangan web chatbot berbasis NLP untuk kesehatan mental mahasiswa dengan pendekatan algoritma Recurrent Neural Network (RNN). Beberapa hal yang kita bahas yaitu dari tujuan proyek akhir MSIB, latar belakang proyek ini, problem scoping, hasil akhir, evaluation matrix, dan juga demo aplikasinya. Selanjutnya yaitu ada tujuan proyek akhir MSIB. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan mahasiswa melalui praktek ataupun keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya di program MSIB melalui proyek akhir ini, khususnya di bidang kecerdasan buatan. Selanjutnya terdapat bukti konkret bahwa mahasiswa sudah mengerjakan kegiatan MSIB dengan baik dengan adanya proyek akhir ini. Selanjutnya mempermudah mitra perusahaan ataupun institusi yang terdapat dalam program MSIB dalam mengecek keseluruhan nilai dari mahasiswa masing-masing. Dan juga ada tujuan utama dari dibuatnya proyek akhir ini. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi depresi dan gangguan mental emosional pada penduduk usia di atas 15 tahun ataupun di usia remaja telah mencapai 6,1% dan 9,8% dari populasi penduduk di Indonesia. Untuk itu, kami berinisiatif untuk mengembangkan sebuah chatbot untuk memberikan informasi seputar kesehatan mental dan mendorong individu yang merasa gelisah tentang kesehatan mentalnya untuk berani berbicara tentang gejala yang dirasakan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Selanjutnya yang ada latar belakang proyek akhir ini. Kesehatan adalah salah satu bagian yang penting dalam kehidupan. Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan globalisasi begitu pesat mempengaruhi persaingan antar individu yang semakin ketat. Pelajar banyak yang mengalami depresi ataupun gangguan mental. Masih tabunya informasi kesehatan mental yang berada dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kepedulian tentang kesehatan mental melalui aplikasi. Selanjutnya mengurangi adanya self-diagnose ataupun diagnosis diri sendiri yang beredar dalam media sosial. Program scoping pada proyek akhir ini ada siapa yang memiliki masalah, bisa dari semua kalangan. Terus juga ada siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang terlibat itu ada pasien, psikolog, dan psikiater. Siapa yang menangani masalah tersebut? Yang menanganinya itu psikolog dan psikiater. Siapa yang menyebabkan masalah tersebut? Biasanya orang terdekat di sekitar lingkungan dan juga dari pasien sendiri. Selanjutnya, apa permasalahan tersebut? Masalah utamanya itu quarter life crisis atau kesibukan kuliah dan juga organisasi. Ada juga ekspektasi dari orang tua. Eh, ada juga faktor-faktor dari masalah tersebut, yaitu jenuh di rumah. Salah satunya kemarin yaitu pengaruh dampak dari COVID-19, anxiety, stres. Apa ciri-ciri yang mengalami masa tersebut? Biasanya cenderung pemalu, introvert, serta tidak percaya diri. Selanjutnya ada where, di mana masalah tersebut terjadi, di mana user mengalami masalah tersebut, bisa di mana saja. Pada kondisi seperti apa masalah tersebut? Biasanya pemicu timbulnya seperti anxiety dan OCD. Di mana masalah tersebut dapat diselesaikan, bisa di rumah sakit, itu khususnya masalah kejiwaan dan mental. Di rumah atau di mana saja itu bisa melalui konseling melalui platform online. Why? Mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Yang pertama, karena dipendam sendiri masalahnya ataupun tidak ditangani oleh yang tepat. Mengapa masalah tersebut harus diselesaikan? Demi kesehatan pasien, penyakit mental yang tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Yang terakhir ada how. Bagaimana masalah tersebut dapat terjadi? Nah, dengan adanya rentetan masalah yang timbul, misalnya karena dampak COVID-19 selain mengalami quarter life crisis, adanya tuntutan dari orang tua serta lingkungan.
Nah, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Nah, dengan adanya awareness atau kepedulian tentang kesehatan mental dan juga mengurangi statement negatif orang yang sedang mengalami gangguan mental. Sosialisasi cara meluas mulai dari media sosial ataupun lingkungan sekitar masing-masing. Nah, hasil dari proyek akhir saya yaitu aplikasi web chatbot mental health yang berbasis NLP atau Neural Language Processing dan juga menggunakan pendekatan algoritma RNN atau Recurrent Neural Network. Nah, dataset chatbot yang saya gunakan yaitu dataset yang dibuat sendiri dengan 6 batasan penyakit mental yaitu obsesif compulsive disorder, OCD, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, mood, dan lain-lain. Nah, model yang dibuat menghasilkan akurasi 80%. Selanjutnya ada dataset yang kita gunakan. Yang pertama ada tag greeting, iontobiosi, dan juga opsi penyakit. Di bawahnya juga ada daftar-daftar penyakit, cara mengatasinya, dan juga kontak para dokter ataupun juga para psikiater. Eh, Pattern respon yaitu respon dari si chatbotnya. Nah, algoritma yang kita gunakan yaitu Recurrent Neural Network atau RNN. Algoritma ini merupakan salah satu jenis algoritma deep learning yang menerapkan pendekatan berurutan. Biasanya berurutan berupa teks. Nah, aplikasi ini bernama Yontubiosi dengan kepanjangan It's Okay Not to Be Okay Chatbot. Diambil dari salah satu film drama Korea. Berikut sebelah kiri kita bisa lihat logo dari aplikasinya dan ini merupakan tampilan user interface. Nah, eh, evaluation matrix bisa kita lihat akurasinya mencapai 80%. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan penggunaan aplikasi Ion to Biosi Chatbot. Yang pertama-tama kita bisa mengcopy link berikut dan membukanya saya akan mencontohkan membukanya di Firefox. Kita bisa langsung pastinya saja dan enter. Nah, jika terdapat tampilan seperti ini, kita bisa mengklik visit site. Nah, selanjutnya kita bisa langsung sampai di aplikasi Yontubiosi. Di sini kita bisa mengetikkan. Nah, kita pun bisa memulai obrolan dengan Yontubiosi chatbot. Akan tetapi karena saya deployment menggunakan ngrok, maka di sewaktu-waktu link dapat berubah karena jika PC-nya mati, link bisa berubah. Begitu. Terima kasih.